Yang namanya Land Cruiser udah pasti barang mahal. Seperti yang di belakang saya ini adalah Land Cruiser Cygnus di tahun 2002. Nah, Land Cruiser itu mengalami beberapa kali generasi. Kalau dihitung-hitung sampai ke generasi ini adalah generasi ke-8. Land Cruiser itu muncul di tahun 1951. Bayangin, dia sangat melegenda banget di Toyota dan merupakan buah atau kunci kesuksesan sebuah mobil Toyota. Makanya Land Cruiser itu dibuat sama Toyota nggak main-main, nggak bener-bener itu harus bener sungguh-sungguh membuat sebuah mobil yang capable untuk segala medan, gitu ceritanya. Land Cruiser di belakang saya ini adalah Toyota Land Cruiser Cygnus yang sebuah basis dari sebuah Lexus 470. Nah, ini adalah tahun 2002. Yang sebelumnya itu adalah LC100 98. Ini juga sebetulnya LC100, cuman dia sudah berganti gitu mukanya. Karena yang Cygnus itu hanya keluar di Jepang. Nah, sebetulnya LC100 atau yang kayak di belakang saya ini ada bentuk yang berbeda, yang lampunya tuh sama gitu ya, yang satu batok aja, kan ini kan terpisah ya. Itu adalah LC100 dan ada juga LC105 yang basicnya itu chassisnya pakai LC80 atau generasi yang sebelumnya yang masih tradisional. Sedangkan yang ini LC100 dia pure punya chassis yang lebih lebar dan mempunyai IFS atau Independent Front Suspension. Itu bedanya. Apakah benar-benar IFS atau Independent Front Suspension dipakai di 4-wheel drive itu merupakan hasil yang bagus di Toyota Land Cruiser? Dan ternyata dia benar. IFS dia mempunyai capable untuk off-road, tapi juga untuk dikemudikan di jalan raya itu masih tetap enak. Kali ini saya akan mereview yang namanya Toyota Land Cruiser Cygnus V8 bensin yang borosnya nggak ketulungan. Dari eksteriornya, interiornya, dan juga test drive-nya. Welcome back to Aswurst Auto, and this is Land Cruiser Cygnus. Sebelum kita mulai reviewnya, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aswurst Auto yang mereview mobil-mobil dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai yang terbaru, itu segera di like, share, subscribe, apalagi komen. Nah, di subscribe dulu gitu ya, baru di komen, karena kalau di komen itu netizen kan bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari situ, karena netizen Indonesia kan pintar-pintar. Mobil ini saya pinjam dari Astina Mobil, bisa dilihat Instagramnya di sebelah situ, dan juga garasi_Astina Mobil. Nah, mobil ini dalam keadaan sedang dijual. Nah, apabila sobat penasaran juga datang aja ke situ atau ke alamat di Jalan Nawawi nomor 14B. Nah, ini mobilnya sedang keadaan dijual dan tonton sampai habis supaya bisa melihat kemulusan dan fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh Astina Mobil dan juga Land Cruiser Cygnus ini. Ini lihat nih, gede banget. Let's take a look the front design of Land Cruiser Cygnus tahun 2002 itu seperti ini. Jadi headlampnya itu terpisah, sedangkan di tahun 98 ada yang headlampnya tuh menyatu. Nah, sedangkan kalau Cygnus ini dia sudah punya proyektor HID dan juga lampu jauhnya itu terpisah di sebelah sini. Ini mirip-mirip seperti Mercedes-Benz New Ice gitu ya, yang dipisah lampunya. Dan ini keluar dari habitat asli dari sebuah Land Cruiser yang benar-benar bold, di batok lampunya tuh harusnya besar, tapi ini malah dipisah. Dan ini adalah yang paling beda dari semua Land Cruiser pada saat itu. Grillnya tuh lihat gede sekali dan ini menyeratkan sebuah mobil yang lu mau ngapain lu? Gua paling bawarnya paling besar, lu mau ngapain kayak gitu, mukanya tuh kayak gitu. Terus juga di sini dia punya fog lamp dan menyatu dengan lampu sennya. Jadi ini kan udah agak-agak mirip Innova ya kalau zaman sekarang ya. Tapi ini di sebuah Land Cruiser di tahun 2002 sudah modelnya seperti ini. Ini bahannya tuh masih plastik. Terus di sebuah bumper Land Cruiser itu nggak macam-macam, nggak seperti mobil futuristik yang ke bawah-bawah gitu desainnya. Tapi kalau Land Cruiser di tahun 2002 gitu ya, di tahun itu gitu, dia benar-benar simpel banget, tapi dia menunjukkan sebuah apa ya, elegan gitu. Gua elegan, tough, dan gagah. Nah, di kap mesinnya dia ada konturnya 2. Berbeda dengan mobil lain, ini ada kontur 2 yang tipis-tipis. Ini keren sekali. Dan seperti biasa, ada nong dulu gua.
ada 2 buah keceritaan. What the meaning of keceritaan? Kalau dilihat dari samping, Land Cruiser Cygnus itu gede banget. Lihat, ini tinggi saya 1,72 cm, dia ini lebih tinggi 1,8 meter. Tinggi sekali. Dan memang ini besar-besar semua karena ini menyeratkan sebuah SUV yang gagah, makanya dia punya over fender yang sangat besar. Lampu seinnya masih di sebelah sini, belum ada di bagian spion. Tapi untuk apa ya? Karena ini kan ada untuk heavy duty pada saat itu di spionnya, makanya nggak ada LED. Lebih baik di sini karena kalau ini kan ketadel-dadel sama tumbuhan-tumbuhan gitu ya, makanya ditaruh di situ aja. Keputusan yang baik. Nah, di sini juga ada yang namanya footstep. Footstep itu hitam warnanya dan juga untuk bukaan pintunya masih model tarik. Nah, di atas ada roof rail. Nah, yang saya suka dari Land Cruiser Cygnus ada di bagian sini. Nah, ini dibilangnya pada saat itu gitu ya, Land Cruiser Cygnus adalah sebuah wagon atau yang 4-wheel drive-nya tapi wagon. Makanya dia mirip-mirip sebuah station wagon di bagian belakang sini dengan kaca yang sangat besar. Dan ini bisa dibuka. Dibukanya mirip seperti Kijang kapsul. Walaupun begitu, dia sudah elektrik dibukanya dari bagian sana. Dari bagian depan tuh bisa dibuka. Nyet, gitu. Sini juga ada yang namanya kisi-kisi udara. Tapi apakah ini benar-benar untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam? Saya nanti cari tahu dulu ya. Dan ini adalah salah satu yang membedakan kasta Land Cruiser dengan SUV-SUV yang lainnya. Karena ini adalah yang paling besar. Ring 20 275 55. Lihat, gede sekali nih. Dan saya senang ya di Land Cruiser ini juga dia pakai air suspension. Makanya dia walaupun dia sebuah SUV yang harusnya dia agak-agak kaku gitu dalam perjalanan, tapi ini sangat nyaman sekali karena dia sudah dipersenjatai dengan air suspension yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Keren. Wih, topi belakangnya gede banget. Ini kayaknya kalau hujan bisa di sini ya, supaya nggak kena hujan. Saking gedenya, ada LED di belakang sini yang panjang sekali. Dan di sini ya udahlah, kalau Land Cruiser adalah tipe SUV yang paling mewahnya dari Toyota, tipe yang paling VIP-nya selain Lexus. Makanya dia udah punya rear defogger, punya wiper, dan saya senangnya di Cygnus gitu ya. Ini bagasinya. Bukanya tuh terbelah 2. Alah, terbelah 2 kayak apa aja ya. Nih, lihat. Jadi ya dia mirip-mirip seperti Range Rover. Nah, karena Range Rover juga punya untuk tempat duduk seperti ini. Dan di sebelah sini ini pakai karpet gitu ya, jadi kalau kita duduk-duduk di sini tuh kayak lebih terhormat gitu daripada dia cuma besi biasa aja. Nah, kita belum ngejelasin dulu ya. Nah, jadi ini Cygnus terbagi 2 seperti ini dan juga lampunya itu sangat besar. Nah, di sini tuh bukan hanya sebagai garnish lampu aja kayak di Krista yang hanya di sebelah sini ditambahin mirip-mirip seperti Land Cruiser, tapi ini benar-benar berfungsi dan ini adalah lampu mundurnya di sebelah sini, dan sini lampu sen, di sini lampu-lampu ya untuk lampu sore, dan lampu remnya masih tetap sebelah sini. Reflektornya di bawah ada 2 sensor parkir. Dan ini kebanggaannya V8 Land Cruiser Cygnus. Sekarang kita bahas di bagian interiornya. Mungkin ini agak panjang karena banyak sekali fitur di sini. Mudah-mudahan nggak bosen ya kalau dijelasin sama Mamang Ican, Mamang Kecucan gitu ya. Kita bahas dulu dari bagian pemilihan material dashboardnya. Di sebelah atas ini sudah soft touch, di bagian ke bawahnya ini pakai plastik-plastik berwarna coklat dan di bawahnya adalah berwarna beige. Pemilihan materialnya juga bagus-bagus, presisi dan sangat rapi. Terus juga di trim pintunya ada memory seat karena ini sudah electric seat di bagian depan dan juga ada power window di keempat kaca. Nah, ini auto down, auto up. Nah, di door trimnya dia pakai soft touch semua sampai ke bagian bawah, sampai ke bagian speaker-speakernya, dan juga di sini untuk apa namanya side pocketnya itu pakai bahan-bahan yang apa lembut gitu loh, soft banget. Nggak biasanya SUV dia pakai bahan-bahan soft touch sampai ke side pocketnya di bagian bawah. Ini makanya agak-agak ngelenyoy gitu ya untuk masukin kayaknya aqua di sini masih bisa dipaksakan karena bahannya tuh sangat lentur. Ini adalah mesin V8 yang merdu sekali.
Merdunya V8 bensin ya 1 liter berapa kilometer. Nah, di sini speedometernya dia sudah model Optitron dengan indikator transmisi, terus juga ada tegangan akinya ada di sebelah kiri, ada fuel gauge, ada temperatur oli, ada temperatur mesinnya. Jadi ini sangat-sangat lengkap. Odometernya ada trip A, trip B, that's it. Nggak ada lagi. Di sini juga ada dimming untuk instrumen cluster, dan juga di sebelah kanan ini banyak tombol-tombol juga nih. Ada untuk membuka kaca belakang, yang dibukanya itu kayak kijang kapsul tapi dia secara elektris. Nah, juga di sebelah sini ada pengaturan mirror dan juga retract-nya ada. Dah, that's it. Oh, ini ada tombol lagi nih sebelah sini, yaitu untuk pengaturan tilt steering dan teleskopik secara elektris. Dah pokoknya sebelah sini udahlah ya. Sekarang kita ke bagian tengah, center clusternya ada apa aja. Di sini ada kisi AC-nya model berdiri, sedangkan kisi AC di kanan kiri dia modelnya tiduran dan bisa dibuka tutup. Jadi sangat bebas. Yang penumpangnya pengen yang agak-agak hangat, yang drivernya pengen yang dingin. Biasanya kan driver selalu panas karena nyetir gitu loh. Nah, di sini juga ada LCD screen, touch screen yang benar-benar informatif, tapi tulisannya kanji semua. Iya, bahasa Jepang. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail ada apa aja sini. Tapi at least saya bisa menerangkan di sini ada sistem navigasinya. Kalau di Indonesia itu pasti nggak tersedia. Di sini juga ada sistem-sistem mobil gitu ya. Misalkan kalau di Jepang tuh gitu ya, ada sistem untuk keselamatan si anak-anak. Jadi anak-anak kalau mencet tombol apapun tuh kadang-kadang ada yang berfungsi, ada yang enggak. Di sini ada, di Elgrand juga ada. Terus di sini juga ada pengaturan untuk teleponi gitu ya, karena ini sudah ada Bluetooth-nya. Dan juga di sini juga ada fitur-fitur berbagai macam. Dan kabarnya memang untuk yang Land Cruiser Cygnus seperti ini, dia punya waduh, gila, ada bahasa Jepangnya dong, masih ngomong si tantenya. Nah, di sini kabarnya Cygnus dia punya yang namanya infrared, tapi saya tidak tahu mengaktifkannya di mana karena dia bahasa Jepang semua. Jadi kalau mau mempelajari ini kayaknya harus benar-benar 2 hari sampai 3 hari gitu baru apa untuk LCD-nya sendiri. Nah, di Land Cruiser Cygnus itu dia punya night vision dari infrared. Infrared itu dipantulkan dari lampu atau sinar yang ada di depan lampu kita, itu dipantulkan ke infrared yang di image gitu ya, menjadi sebuah night vision. Nah, itu kita bisa melihat di depan kita tuh ada apa aja yang nggak kelihatan sama kita, itu kelihatan di Land Cruiser Cygnus. Itu canggihnya Land Cruiser Cygnus. Ya, dia masih pakai kaset dan juga CD changernya ada di balik sini. Nah, di sini juga ada digital clock, ada untuk temperatur luarnya juga ada juga untuk pengaturan AC-nya. Nah, pengaturan AC-nya ini unik sekali karena kita harus dipencet dulu. Nah, sebelah sini baru kelihatan untuk pengaturan AC-nya, low, high, terus juga untuk arah semburannya, ke front defogger, dan bermacam-macam. Di sini juga ada tombol untuk menaikkan antena secara manual. Nah, di depan, di pinggir sebelah kiri kap mesin itu ada antena yang bisa dikeluarkan secara ditekan, supaya penerimaan radionya lebih bagus. Di sini juga kita dapat yang namanya heater, ya, heaternya bisa low atau high. Di sini juga pakai transmisi matic dan ada pengaturan transmisinya mau power atau yang secondary-nya yang agak-agak lemot gitu ya. Ya mungkin ada powernya, ada power mode-nya. Di sini juga ada pengaturan untuk 4-wheel drive-nya, high and low. Dan ini saya kira ini adalah sebuah bukan part-time 4-wheel drive, tapi ini adalah full-time 4-wheel drive yang dalam kondisi kayak gini aja itu udah tersambung ke 4 rodanya. Tapi kan kalau dalam kondisi seperti ini dia 4-wheel drive-nya jadi loose gitu, jadi setiap ini tuh nggak di-lock. Nah, tapi di sini juga ada tombol yang namanya locking differential di bagian tengah. Ini hebat sekali untuk Land Cruiser. Sebelah sini juga udah ada asbak. Di sini juga ada untuk power socketnya ada 2 gitu ya, di kiri dan kanan. Yang kanan itu yang sebelah kiri sendiri itu masih ada lambang-lambang rokoknya, yang pasti kan off-roader kan kadang-kadang suka ngerokok gitu ya. Nah, yang saya miss lagi, sebuah Land Cruiser Cygnus di bagian sini ada yang namanya pengaturan keras atau enggaknya si suspensi. Ada comfort sama sport gitu ya, dan juga untuk pengaturan tinggi, mau ditinggiin atau mau direndahin. Kalau direndahin kan untuk jalan raya dia pasti lebih enak dan lebih stabil. Bagian sini ada yang namanya cup holder, ada 2 cup holder, dan di sini itu bermacam-macam ini. Nah, ini yang level pertama ini untuk nyimpen yang kecil-kecil gitu ya, kayak handphone di sebelah sini. Dan kalau dibuka lagi, ini adalah sebuah CD changer, yes, dengan receh-recehnya di bagian sini. Dan ini dalam sekali,
boxnya ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Dan ini tergolong kecil ya, glove boxnya kecil-kecil. Bagian atasnya di sini ada sun visornya dengan lampu, dengan vanity mirror dua-duanya, dan di sini di tengah itu ada bagian tol. Jadi kalau di Jepang sana kan ada pengaturan tol atau imani yang dimasukkan diintegrasi dengan mobilnya, dimasukkan ke sebelah sini. Dan di sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan lampu dan juga sunroof bisa tilting dan bisa sliding. Nah di sini jok-joknya tuh full kulit dan sungguh-sungguh empuk, nyaman, dan kita tuh merasa kayak sultan banget gitu ngerasanya kalau nyetir mobil ini. Nah di spion depannya ini pakai namanya apa namanya tuh bisa ngeredup sendiri secara elektronik gitu ya. Kalau misalnya terlalu terang di bagian belakang dia bakal ngeredup sendiri si spionnya. Jadi bukan mode night and day itu yang di gitu ya, itu kuno banget. Nah ini adalah row kedua dari sebuah Land Cruiser. Gede, kaki bisa selonjoran ke bawah situ, terus juga ininya agak nanjak di bawah joknya jadi paha tersangga dengan baik. Kursinya empuk, kulit semua dan sangat eksklusif, berwarna beige. Nah, di sini juga ada tempat kantong penyimpanan di belakang kursi sebelah sini. Ada 3 cup holder sebelah sini. Terus juga lantainya tuh rata, jadi nggak ada gundukan di bagian tengah. Padahal ini adalah sebuah 4-wheel drive. Terus di sini kita bisa lihat ada headrestnya, ada 3, dan di sini ada armrestnya. Nah, gimana caranya mengaktifkan sebuah double blower? Jadi untuk penumpang kedua itu double blowernya ada di samping sebelah sini, sedangkan yang di belakang itu kayak sebuah kayak kijang gitu ya, yang langsung menghadap langsung ke kepala di sebelah sini. Nah ini di samping. Nah pengaturannya ada di bagian sebelah kiri. Jadi kita harus agak-agak mendongak gitu ke sini. Di sini ada pengaturan temperaturnya juga. Jadi ini adalah dual climate untuk di sebuah Land Cruiser. Ada low, ada high, ada pengaturan untuk heaternya juga. Heaternya untuk di bagian kakinya ada, tapi di atasnya juga tetap panas juga tersedia. Ini keren sekali. Nah, saya tuh paling penasaran namanya row ketiga dari sebuah Land Cruiser. Apakah benar-benar proper untuk orang dewasa? Mari kita cek. Dan untuk masuk ke dalam sini, ke row ketiga, kita harus melipat dulu 2 step. Satu ke sini, dan ada tombol lagi di bawah. Yang berat. Berat banget ini joknya. Tapi lebih beratan G-Class sih. Itu G-Class 5 orang aja baru bisa keluar tuh jok tengahnya. Ini masih mendingan lah. Masih bisa 1 orang aja masih bisa keangkat. Nah, ini emang nggak proper ya untuk orang dewasa. Masuknya tuh bener-bener nggak enak. Terus juga dia posisi joknya tuh di bawah dan memaksa kita untuk ke atas seperti ini untuk pahanya. Jadi ini untuk dadakan aja. Yang proper tuh hanya 5 orang dewasa, dan di belakang tuh kayak hanya dadakan. Gue bisa 7 penumpang juga loh gitu ya, walaupun ya dipaksa-paksain. Jadi di belakang ini hanya untuk anak kecil. Nah tadi pas bahas bagian belakang, untuk buka bagasinya tuh 2 step gitu ya, sama kayak Range Rover gitu ya. Dan ini juga di bawahnya bisa dibuka. Seneng ya, ini bisa buat piknik. Nah kalau misalkan ada bagasi, ini koper medium masih masuk dalam keadaan berdiri gitu ya sebelah sini, tapi kalau koper besar itu nggak masuk. Nah kalau misalnya butuh bagasi lebih gede lagi, ini bisa dilipat ke bagian samping seperti Toyota Innova seperti ini. Tapi nggak kayak Alphard. Alphard kan harus dipanjangin dulu kursinya. Kalau ini benar-benar dilipat ke depan dulu, baru terlipat ke samping seperti ini. Dan ini bagasinya saya bilang untuk sebuah mobil besar badag itu nggak terlalu besar-besar amat gitu. Sekarang kita lihat mesinnya. Yes, mesin yang legendaris dan besar V8. Udah pakai hidrolik. Dan di sini V8 4700 cc dengan kode 2UZFE. Dia kapasitasnya 4700 cc. Bagus. 228 horsepower dan juga punya torsi 410 Nm. Untuk sebuah mesin bensin ini gede sekali torsinya. Biasanya yang sampai 400 kayak gitu kan yang diesel ya, tapi dengan cc besar baru tercapai 410-nya di V8 yang ini. Disalurkan ke 4-wheel drive, juga transmisinya adalah otomatis. Aduh, memang harga nggak bohong. Land Cruiser Cygnus enak banget. Jadi suspensinya ini Independent Front Suspension, IFS. Independent Front Suspension itu nggak bohong. Jadi depannya tuh jadi ikutan floaty gitu, enak banget. Beda dengan yang
versi yang 80-nya. Ini lebih nyaman. Kalau di jalan-jalan rata kayak gini tuh lebih enak gitu ngerasanya, itu kita merasa menjadi sultan. Layaknya sebuah SUV yang lain, Land Cruiser Cygnus juga dia punya driving position yang commanding. Dia di atas, kap mesinnya tapi masih kelihatan. Pilar A-nya masih kecil, depan belakang juga enak ngelihatnya. Jadi ini untuk off-road juga oke, karena kita bisa melihat aspal gitu ke bawah dengan enak karena saking tingginya posisi drivernya. Terus untuk mendapatkan ergonomisnya juga enak karena ini sudah dilengkapi dengan teleskopik dan tilt steering. Terus juga ini enak banget kursinya karena sangat-sangat empuk dari kulit, nggak panas kitanya. Terus juga kita tuh serasa dipeluk sama kursinya karena saya support itu gede-gede. Oke, kali ini kami memohon maaf karena test drive kali ini agak terpotong sedikit. Ya ini karena kendala teknis memori kamera yang korup. Akan kami lanjutkan sedikit. Mesin yang besar ini, performanya menurut kami tidak menggugah, namun tidak mengecewakan juga. Ya kami mengira karena ini mesin bensin yang torsinya tidak segalak diesel. Jadi ya tergolong tidak memuaskan, ekspektasi kami mesin besar itu bakalan ngejambak. Ditambah transmisi yang bukan dibuat untuk kecepatan, menurut kami agak-agak lemot, tapi ya sangat halus sekali perpindahannya. Remnya lengkap, ABS, EBD, BA, dan responnya memuaskan untuk sebuah mobil besar. Nah, ini dia konsumsi BBM. Kami coba putar-putar dalam kota dalam kondisi macet pulang kerja. Ya udah harus menyerah di angka 1/4 km saja. Boros. Ditambah harus pertamak pula. Lama. Tapi nggak apa-apa, yang udah beli udah pasti siap dengan kondisi ini. Kekedapan kabin cukupan sih, tapi masih lebih kedap di Toyota Camry. Padahal harga Cygnus ini lebih mahal dari Camry. Lalu apa yang saya simpulkan mengenai Land Cruiser Cygnus? Yang pertama dari desainnya. Desainnya tuh terlihat gagah. Sampai sekarang pun, ini tahun 2002, tahun 2021, dia masih terlihat gagah. Masih terlihat sebuah mobil atau lambang benar-benar mobil-mobil pejabat gitu ya sampai saat ini. Makanya dia harganya tuh masih stabil. Nah, tapi memang dia masih kalah sama Land Cruiser VX80. Nggak tahu kenapa itu tua-tua tapi harganya. Ini masih di bawahnya itu, padahal ini tahunnya lebih muda. Saya nggak tahu rumusnya apa itu, apakah dia sebuah penggorengan atau dia digoreng, nggak tahu. Nah ini makanya dia dibuat sungguh-sungguh sama Toyota itu untuk mewakilkan sebuah SUV premium, SUV yang benar-benar bisa melahap segala medan dan nyaman digunakan di jalan raya, di off-road juga oke. Tapi memang untuk sebuah mobil yang bensin ini tergolong haus bahan bakar. Yes, dia 4700 cc V8. Udah pasti dia haus bahan bakar, tapi it's no big deal karena yang beli mobil ini bukan dari konsumsi BBM tapi dari kenyamanan dan performanya gitu ya, maupun di jalan maupun di off-road itu yang dilihat dari Land Cruiser Cygnus. Dan juga dia mempunyai tampang yang paling beda ya, batoknya juga dia terpisah gitu kayak New Ice, dia berbeda dengan Land Cruiser yang lainnya. Kalau ditanya soal perawatannya, udah jangan ditanya, Mang gimana perawatannya, udah mahal. Ya udah, sebuah Land Cruiser itu udah pasti kodratnya adalah sebuah SUV yang paling mewah, makanya juga perawatannya adalah harus yang paling mewah.